Oke, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Pertama, ini saya langsung ke rumus, tidak ada penjelasan kenapa rumus seperti itu, karena ini harus cepat ya. Nanti penjelasan teorinya bisa di kelas atau di mana. Nah, jadi aturan sinus itu menjelaskan bahwa pada sebuah segitiga sembarang, ini segitiga sembarang. Jadi kalau pada segitiga sembarang aja berlaku, maka dia akan berlaku untuk semua segitiga. Jadi kalau ada segitiga ABC seperti ini, maka sisi depan dari sisi A itu disebut sebagai A kecil, dan sisi B ini adalah B kecil, dan ini adalah C kecil, saling berdepanan. Maka aturan sinus itu menyebutkan bahwa A per sin A, depan dibagi sudutnya akan sama dengan depan per sudut B. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, aturan sinus biasanya dipakai, ini biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan. Biasanya dipakai apabila terdapat dua buah sudut satu sisi. Biasanya ya, tapi bisa saja beda-beda seperti itu. Ini aturan sinus. Nah, lalu bagaimana dengan aturan kosinus? Aturan kosinus menjelaskan bahwa pada segitiga ABC sama seperti tadi, sembarang ya, segitiga ABC, maka sisi depan dari A itu adalah A kecil, ini adalah B kecil, dan ini adalah C kecil. Nah, maka kalau di sini adalah sudut A, maka rumusnya itu adalah A kuadrat, depannya dulu. Maka A kuadrat sama dengan, kalau dapat A kuadrat berarti ini harus B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C cos A. Jadi kalau sudutnya di sini, maka rumusnya adalah yang depan dulu. Habis itu ini terserah mau B kuadrat atau C kuadrat dulu, terserah. Otomatis kalau ini ketemu B kuadrat, boleh juga sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Seperti itu. Ini adalah aturan kosinus. Nah, sekarang adalah contoh soal aturan sinus dan kosinus. Soal pertama, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A adalah 60 derajat. Jadi ini dibuat saja, ini adalah segitiga ABC. Sudut A adalah 60 derajat. Ini 60 derajat. Sudut B 45. Kemudian panjang sisi AC sama dengan 10. Nah, maka panjang sisi BC pada segi tersebut adalah ini misalkan adalah panjangnya X. Nah, karena ada dua buah sudut, satu buah sisi, kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus mengharuskan depan dibagi sisi ini, depan per sin ini, jadi 10 per sin 45. Dia harus sama dengan X dibagi sin 60. Nah, jadi ini adalah 10 dibagi setengah akar 2 sama dengan X dibagi setengah akar 3. Karena ini ada setengah, boleh teman-teman coret, maka hasilnya adalah X sama dengan 10 kali silang ya, 10 akar 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2, dapatnya 10 per 2 akar 6, atau hasilnya adalah 5 akar 6. Jadi jawabannya adalah D gitu. Nah, contoh kedua diberikan segi 4 ABCD seperti pada gambar di bawah ini. Panjang sisi BC itu berarti yang ini ya. Oke. Nah, karena ini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ACD dan segitiga ACB, maka pertama-tama teman-teman harus mencari penghubung segitiganya, panjang AC dulu, panjang AC ya, panjang ini. Jadi panjang ini saya misalkan X. Jadi kita lihat di sini itu terdapat dua buah sudut dan satu sisi, maka kita menggunakan aturan sinus. Menurut aturan sinus, ada perbandingannya adalah 10 per sin 45 harus sama dengan X per sin 30. Jadi 10 dibagi setengah akar 2 sama dengan X per setengah. Maka ini boleh coret sama-sama setengah. Maka X-nya 10 per akar 2. Atau kalau dirasionalkan dapatnya adalah 5 akar 2. Ini baru nilai X.
5 akar 2. Nah, sekarang dia bertanyakan adalah nilai Y. Teman-teman kita lihat kalau ini adalah satu buah sudut dan ini dua buah sisi. Dua buah sisi ya, karena sisi ini dan sisi ini. Kemudian ditanyakan Y, maka ini menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus ini menyebutkan kalau sini sudutnya maka rumusnya rumus depan dulu. Y kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat ditambah 10 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali 5 akar 2, 10 akar 2 cos 60. Nah, cos 60 itu setengah itu boleh coret dengan 2. Nah, kita hitung. 5 kali 5, 25, kali akar 2, kali akar 2, 2, berarti hasilnya adalah 50. 10 akar 2 pangkat 2 hasilnya 200. Mudah-mudahan tahu. Nah, 5 akar 2 dikali 10 akar 2 berarti 5 kali 10, 50. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti dapatnya adalah 100. Nah, ini dijumlahkan hasilnya adalah 150. Ini adalah Y kuadrat. Maka Y sama dengan akar 150. Akar 25 dikali akar 6. 5 akar 6. Maka jawabannya adalah 5 akar 6. Jawabannya adalah D. Begitu. Nah, lanjut untuk soal ketiga. Diketahui A, B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari C dengan sudut ACB 45. Jika jarak CB sama dengan P meter dan CA sama dengan 2P akar 2 meter, maka panjang terowongan adalah. Nah, teman-teman, ini kita lihat. Di sini diketahui dua buah sisi dan satu sudut, maka ini gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus, nah kalau ini P itu artinya 1P ya. Teman-teman boleh abaikan P-nya, jadi ini anggap 1, ini anggap 2 akar 2, boleh. Nah, sekarang kalau sini sudutnya, maka rumusnya adalah yang depannya dulu. Anggap ini panjangnya Y, maka rumusnya adalah Y pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2, tambah 2 akar 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 kali 2 akar 2, cos 45. 1 tambah 8 dikurang 2 kali 1, 2 akar 2 kali setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 kali 2, akar 2 kali akar 2, 2. Jadi ini bisa coret dengan ini, dengan ini. Nanti. Jadi jawabannya 9 dikurang, dan ini sisa ini 4 ya. Dapatnya 5. Sehingga Y sama dengan akar 5. Karena tadi P-nya kita abaikan, kasih P. Gitu. Jawabannya adalah A. Nah, soal keempat, yang terakhir ya. Dua buah kapal A dan B meninggalkan sebuah pelabuhan P sama-sama. Jadi ini anggap sebuah pelabuhan P di sini sama-sama. Kapal A berlayar dengan arah 30 derajat. Jadi kita buat dulu. Kalau misalkan seperti ini, 30 derajat itu arahnya sekitaran sini ya. Sekitaran sini. Ini ke sini 30 derajat arahnya. Dengan kecepatan 30 km per jam. Yang A kecepatannya 30 VA, 30 km per jam. Kemudian kapal B berlayar dengan arah 90 derajat. Nah, 90 derajat berarti lurus ke sana. Lurus, ini kapal A tadi. Ini kapal B 90 derajat. Dengan kecepatan 45 km per jam. Jika kedua kapal berlayar selama 2 jam, nah ini waktunya 2 jam. Kayak ini berarti 30 km per jam. Artinya jaraknya nanti yang ditempuh adalah 60 km. Sedangkan yang B jaraknya adalah 90 km. Kemudian maka jarak kedua kapal berarti diminta jarak ini. Ya. Apakah jarak ini? Nah, kita lihat dulu di sini. Kita lihat di sini kan arahnya 90 derajat tadi. Ini 30. Berarti sini sisa 60 derajat. Dong, pasti. Karena diketahui satu buah sudut dan dua buah sisi, maka kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus mengharuskan X pangkat 2 sama dengan, nah 6 dengan 9-nya, 0-nya ini boleh teman-teman abaikan dulu ya. 6 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 dikurang 2 kali 6 kali 9, cos 60. Cos 60 setengah, jadi ini bisa coret dengan ini. 36 tambah 81 dikurang 54. Dapatnya 36, 81, 7, 54.
3, 6 ya? 63. Jadi jawabannya adalah 63. Nah, berarti X-nya adalah akar 63. Akar 63 artinya akar 9 kali akar 7. Maka jawabannya adalah 3 akar 7. Ingat, nolnya tadi kita abaikan, itu 30 akar 7. Seperti itu. Mudah-mudahan